dalam kehendaknya kau janjikan rancangan limpah kebaikan. Kuasamu nyata di dalam hidupku. Sifat yang sangat berbahaya buat keimanan, buat kerohanian orang percaya. Ibu, sifat ini sangat berbahaya buat pertumbuhan kerohanian setiap orang percaya. Namanya kesombongan. Jadi tema renungan kita hari ini dari Lukas pasal 18 dari ayat 9 sampai dengan ke-14 dengan tema bahaya kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang kurang disadari oleh banyak orang percaya. Orang yang sombong, yang pertama merasa dirinya hebat. Jadi dia anggap bahwa dirinya nggak ada kekurangannya, selalu hebat. Yang kedua, dibilang paling benar. Nah ini dia yang paling bahaya, ya kan? Dia nggak bisa salah, orang-orang lain salah. Jadi kalau ada apapun yang dibahas, ada apapun keadaannya, pokoknya kalau dia ngomong itu dia yang benar, orang lain salah. Nah ini kalau orang sombong, Bapak Ibu. Jadi dia nggak pernah bisa salah, nggak bisa. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat ada orang yang nggak pernah bisa salah, nggak pernah ngaku salah, nah itu bahaya. Itu udah mulai tanda-tanda, Bapak Ibu. Paling benar. Nah, yang kedua, merasa dirinya paling patut dihormati. Harusnya aku yang dihormati. Ya kan gitu. Oh, jabatanku ini. Gitu dia. Aku kerja ini. Aku di gereja jabatanku ini. Oh, aku harus dihormati. Nah, gitu. Lalu orang yang berlaku demikian memiliki kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Di sini aja, orang yang sombong akan mudah sekali marah atau tersinggung apabila keberadaannya kurang dianggap. Jadi dia mau selalu dia dianggap ada, maunya selalu dipuji, di mana-mana dia selalu maunya namanya disebut, gitu. Ini ciri orang sombong, Bapak Ibu. Berikutnya di bawahnya, karena itulah orang yang sombong sangat suka dipuji dan dihormati. Kalau bahasa kita bilangnya apa? Gila hormat. Kalau yang belakangnya aja hormatnya aja masih enak. Yang awalnya itu yang gak enak, bahwa gila gitu. Digabung, wah tambah jelek, gila hormat. Bawahnya karena merasa diri hebat dan benar, orang yang sombong juga cenderung tidak mau menerima teguran. Bahwa ada beberapa hal yang sering dipakai oleh orang sombong untuk menjadi kebanggaannya, untuk disombongkan. Ada beberapa hal. Buka slide berikutnya. Yang pertama adalah prestasi. Jadi biasanya dia kalau udah melakukan apa, oh aku udah melakukan ini untuk gereja, aku udah memberi ini gereja, aku udah memberi persembahanku paling banyak, gini, memberi persembahan paling banyak, terus dia ngatur pendetanya, nggak boleh gini Pak, nggak boleh gini, iya, terus dia ngatur orang lain, kau nggak boleh gini, gitu dia. Nah ini biasanya prestasi karena merasa sudah melakukan ini, gitu dia, merasa hebat. Lalu yang kedua, kerohanian atau pengalaman dengan Tuhan, ini yang paling bahaya, karena tipis dia kelihatan salah benarnya. Jadi dia menyombongkan pengalaman dia dengan Tuhan, kehidupan doanya,
Bisa nggak Bu? Bisa jadi kesombongan? Bisa. Dia bilang, oh aku begini, aku udah melakukan ini, aku udah begini sama Tuhan, aku kalau berdoa nggak bisa cuma sejam. Wah ya, 2 jam berdoa. Pokoknya aku nggak bisa ngapa-ngapain, pusing kepala aku kalau nggak berdoa. Oke, gitu dia. Ya kan, Bu? Tapi sekali lagi saya bilang, pengalaman dengan Tuhan dan kerohanian bagus Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dilakukan karena kesombongan, itu yang bahaya. Yang ketiga, nanti saya jelaskan lagi lebih banyak lagi di pembahasan berikutnya. Yang ketiga ada tentang masa lalu. Jadi pengalaman-pengalaman dia, dulu saya, gini kan di sini Bapak. Dulu saya, ini masa lalu. Saya dulu begitu. Oke, lanjut. Yang keempat, pengetahuan. Jadi biasanya saya sudah mengerjakan ini. Oh, aku udah tahu ini gitu. Itu bisa jadi kesombongan. Ya kan? Oke, lebih gampangnya udah sekolah. Oh, aku udah S1, oh udah S2, udah S3, oh sombong ya. Oh, kalau kamu ngomong salah itu. Enggak, betul. Aku udah sekolahku lebih tinggi gitu ya kan. Sekolahnya tinggi, maksudnya lantai 3, lantai 4 gitu. Padahal masih sekolah SD. Oke, kelima, kerendahan. Oke, sekarang kita lihat dari sisi firman Tuhan ya, dari ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan, dari perumpamaan Tuhan Yesus. Mengapa kesombongan ini dianggap bahaya? Saya tadi bilang dari awal udah bahaya Bapak Ibu. Kenapa bahaya? Yang pertama, next. Yang pertama adalah karena kesombongan dapat membuat seseorang tidak menghargai anugerah. Ini dia. Dia nggak tahu bahwa apa yang dia terima itu karena pemberian Tuhan. Dia pikir dia merasa bahwa aku layak menerima ini. Aku sudah memberi ini untuk gereja. Aku udah bayar perpuluhan begini untuk Tuhan. Aku udah melakukan begini-begini untuk Tuhan. Aku udah berdoa banyak-banyak setiap pagi. Sudah seharusnya Tuhan memberkati aku. Saya bilang Bapak Ibu, itu udah sombong. Itu sombong. Saya baca perumpamaan yang tadi saya yakin Bapak Ibu sudah pernah sering dengar ceritanya. Bahwa waktu itu Tuhan Yesus kasih gambar tentang seorang Farisi sama pemungut cukai. Seorang Farisi itu kayak pendeta zaman sekarang, pemuka agama. Dia tahu banyak firman Tuhan, dia bisa hafal banyak ayat-ayat firman Tuhan waktu itu Bapak Ibu. Dia jago menafsir, jago bahasa segala macam. Tapi yang lain lagi namanya pemungut cukai. Pemungut cukai itu biasanya orang Israel yang dibayar sama penjajah untuk menguntit pajak. Dan biasanya pajaknya nggak sesuai. Biasanya lebih tinggi dan lebih tinggi dan lebih tinggi, memberatkan. Sehingga orang Israel menganggap pemungut cukai itu sama seperti binatang. Nggak pernah memberi hormat sama pemungut cukai. Nggak ada nilainya, nggak dihargai sama sekali. Tapi ketika datang sama Tuhan, seorang Farisi dan pemungut cukai, seorang Farisi bilang gimana? Oh, aku udah berpuasa. Berapa kali dibilang? 2 kali seminggu. Memang orang Yahudi gitu, 2 kali seminggu. Aku udah berpuasa. Aku udah bayar persembahan ini itu. Dia bilang gitu. Oh Tuhan, aku nggak seperti orang yang di sampingku ini. Dia tunjuk pemungut cukai. Tapi pemungut cukai sifatnya gimana? Dia bilang, Tuhan, aku bahkan untuk menengadah kepalaku ke langit pun. Berkat-berkat yang Bapak Ibu terima itu semata-mata karena anugerah Tuhan, bukan karena siapa saya dan apa yang saya lakukan. Tuhan yang kasih. Karena begitu besar kasih Tuhan untuk kita, untuk dunia ini. Percayalah, Tuhan gak akan pernah tutup mata untuk melihat orang-orang yang mau menghargai anugerah. Saya misalnya kasih baju sama Pak Esther. Pak, ini ada bajuku. Kemarin ku pakai baru seminggu, ku kasih sama Bapak. Terus besoknya dipakai dia, nggak dipakai dia. Saya datang ke rumahnya, saya lihat jadi kain lap di lantai rumah. Bukan harganya Bu, nah dulu ya. Saya kasih, dipakai sama dia. Baru seminggu saya pakai, saya bilang apa untuk Bapak aja gitu. Terus saya lihat datang ke rumahnya jadi kain lap. Wah, gimana Bapak Ibu? Gimana Bapak rasa? Saya mau kasih dia lagi. Padahal saya datang mau ngasih baju lagi. Saya nggak jadi kain lap, nggak jadi saya kasih lagi. Oh, jadi kain lap kenapa? Pemberian saya yang kedua adalah karena kesombongan merusak semua kebaikan. Kenapa bisa rusak kebaikan Pak? Bapak ini bercanda. 14-nya aja. Sekali lagi, dia sudah puasa 2 kali seminggu, bayar persembahan ini itu dia rohaninya bagus. Apa yang 14 dibilang Bapak? Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang yang lain itu tidak. Dan orang yang lain itu tidak dibenarkan oleh Allah, dianggap salah sama dia. Bahaya dari kesombongan adalah karena kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain. Nah, ini yang bahaya. Kenapa? Tadi seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa orang sombong cenderung merendahkan orang lain. Betul Bapak Ibu? Udah pernah ketemu orang sombong Bu? Atau belum? Biar saya contohkan saya orang sombong dulu. Masalah. Bapak udah pasti tahu. Karena kesombongan membuat seseorang tidak bisa menghargai orang lain.
Dia selalu menganggap dirinya hebat, maunya dipuji. Orang lain nggak pernah bisa lebih benar. Jadi kalau ngomong selalu menang, nah itu dia. Farisi dan orang pemungut cukai yang disampaikan Tuhan Yesus, waktu berdoa gimana? Orang Farisinya bilang, aku nggak seperti orang yang di sebelahku ini. Nah gitu. Nah sampai gitu Bapak Ibu. Merendahkan orang lain, dianggap berbahaya. Yang keempat adalah karena kesombongan membuat seseorang bagaimana Bapak Ibu dikatakan? Tidak tulus. Kenapa tidak tulus Bapak Ibu? Sehingga dia melakukan kebaikan-kebaikannya, melakukan ibadahnya, melakukan pekerjaannya supaya dipuji. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Orang yang sombong adalah kekejian bagi Tuhan dan tidak akan luput dari hukum. Firman Tuhan yang jadi. Kalau tuh firman Tuhan yang udah bilang, gak akan sama. Orang yang sombong akan kena hukum karena hidupnya kebencian bagi Tuhan. Saya bacakan Bapak Ibu, ini perenungan singkat yang saya coba rangkai. Sepatutnyakah kita sombong? Haruskah kita sombong? Wajarkah kita sombong? Bukankah di dalam kita juga ada kelemahan, ada kekurangan, dan kita pun tidak luput dari kesalahan. Kita juga bisa punya kekurangan, kita bisa juga punya kesalahan. Next. Saya tulis di situ, kalaupun di satu sisi kita punya kelebihan, tapi di sisi lain kita juga bisa punya kekurangan yang harus diperbaiki. Next. Terakhir Bapak Ibu, jadi boleh bangun dulu. Yang tadi tidur boleh bangun. Jika sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semua itu hanya karena anugerahnya semata. Karena anugerah, bukan karena kuat gagah kita. Tuhanlah yang bekerja, jangan dimati dulu, belum selesai Bu. Ini udah buru-buru pulang ini. Tuhanlah yang bekerja dalam hidup kita, bukan karena kuat